Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Kirana Arianto. Saya Sari Andini. Saya Rina Dini. Di sini kita akan mempresentasikan teori sosial dan ilmu sejarah. Yang pertama ada teori sejarah. Teori sejarah adalah seperangkat nilai dan filosofi yang dimiliki oleh sejarawan dalam memandang masa lalu. Dalam ilmu sejarah, teori diibaratkan seperti pisau yang akan mengupas secara dalam bentuk untuk mengungkapkan kebenaran dan objektivitas suatu peristiwa. Yang kedua ada teori sosial. Teori sosial adalah kerangka kerja analitis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Teori sosial berhubungan dengan perdebatan sejarah atas validitas dan reliabilitas metodologi yang berbeda-beda. Ilmu sejarah ialah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pembelajaran mengenai sejarah belakangan ini dikategorikan sebagai bagian dari ilmu yang mempelajari manusia atau humaniora. Akan tetapi, kini sejarah lebih sering dikategorikan ke dalam ilmu sosial, terutama jika menyangkut peruntunan sejarah secara kronologis. Ilmu sejarah mempelajari berbagai kejadian yang berhubungan dengan kemanusiaan di masa lalu. Dalam pergaulan ilmu sosial hari ini, pentingnya mengembangkan penulisan dan pelajaran sejarah. Dewasa ini ternyata dirasakan sangat perlu untuk memerlukan serta menyusun metodologi yang sesuai dengan corak lingkungan sejarah. Apalagi dalam lingkungan sejarah Indonesia, ilmu sosial di sini mempunyai efek dalam sejarah sebagai penambah sensitivitas kita terhadap permasalahan memperkuat kemampuan kita mengkonseptualisasi dan menganalisis dan pula kemampuan dalam pengumpulan data. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan timbal balik. Sejarah diuntungkan oleh ilmu-ilmu sosial dan sebaliknya. Dalam sejarah baru yang memang lahir berkat ilmu-ilmu sosial, penjelasan sejarah didasarkan atas ilmu-ilmu sosial. Meskipun sejarah punya cara sendiri, sejarah ini dan ilmu-ilmu sosial berbeda tujuannya. Tujuan sejarah ialah menghadapi objeknya topik-topik baru. Terpikirkan berkat ilmu-ilmu sosial, meskipun demikian perlu diingatkan bahwa pelajari hal-hal yang unik, tunggal, ideografis, dan sekali terjadi. Sedangkan ilmu-ilmu sosial tertarik kepada yang umum, ajang nomotetis, dan berpola pendidikan sejarah yang berbeda-beda dengan ilmu sosial. Sejarah itu diakronis, memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu sinkronis, melebar dalam ruang. Sejarah mementingkan proses, sedangkan ilmu-ilmu sosial menekankan struktur. Kegunaan sejarah untuk ilmu sosial. Sejarah mempunyai kegunaan untuk ilmu-ilmu sosial dalam 3 hal. Pertama, sejarah sebagai kritik terhadap generasi ilmu-ilmu sosial. Kedua, pendekatan sejarah yang bersifat diakronis menambah dimensi berupa pada ilmu-ilmu sosial yang sinkronis. Ketiga, permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial mempunyai sejak awal sebenarnya sudah ada. Pada awalnya, di antara ilmu sosial, ilmu politik, dan geografi merupakan bidang yang sangat erat dalam sejarah konvensional. Kedua, ilmu sosial tersebut dapat memperluas interpretasi yang tak dapat terelakkan dan saling terikat. Studi geografi berkaitan dengan latar geografis, di mana sejarah terjadi. Geografi merupakan punggung sejarah. Fungsi teori sejarah. Teori dalam sejarah juga diperlukan karena dengan mempelajari dasar-dasar dan berbagai peranggapan yang terdapat dalam ilmu sejarah, seorang ahli sejarah dapat memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam berbagai spesialisasi dalam ilmu sejarah. Manfaat teori sejarah ada 3. Yang pertama, menjelaskan manfaat teori dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan peran teori dalam memecahkan problema teoritis. Dan yang ketiga, menggunakan teori sosiologi dalam usaha dan menganalisa kenyataan.
Tujuan teori sosial. Tujuan teori sosial adalah membahas konteks dari sosial, tindakan manusia dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan sebagian oleh struktur sosial tetapi juga dalam komunikasi antar individu dan dalam kelompok sosial. Ada 3 teori utama dalam sosiologi. Terdapat 3 paradigma, yaitu yang pertama, paradigma fungsionalis, yang kedua, paradigma interaksionis simbolik, dan yang ketiga, paradigma konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.